Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Awalhu, yang pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Alhamdulillah minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair insyaallah. Mudah-mudahan kita semua masuk di bulan ini dijadikan hamba yang semakin taat kepada Allah, semakin kuat persaudaraan antara umat Islam, semakin tinggi iman kita, semakin besar cinta kita kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saat ini merupakan saat yang tepat untuk menyambung silaturahmi. Mungkin di antara kita ada yang putus komunikasi. Mungkin di antara kita ada yang sulit memaafkan kesalahan saudara kita. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyampaikan, tahukah kalian ada wujudnya setan yang dapat dilihat oleh kasat mata. Setan dapat dilihat langsung oleh kedua mata. Sudah tidak usah lagi di akhirat, di alam nyata ini ada. Anda bisa melihatnya, Anda bisa bertemu. Anda ingin tahu siapakah dia? Yaitu apabila seseorang dimintai maaf, kemudian dia tidak mau memaafkan. Itulah wujud daripada iblis yang dikutuk oleh Allah. Maka para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka memiliki banyak amal, sehingga amal tersebut sampai kepada pujian Allah. Yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sehingga mendapatkan perhatian khusus dari Allah, dan perhatian tersebut disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, wahai sahabatku, engkau mendapatkan perhatian khusus dari Allah. Engkau mendapatkan pujian khusus dari Allah. Kira-kira apa amalmu ini, apa yang membuat engkau diperhatikan oleh Allah, membuat engkau dicintai oleh Allah? Apa amalanmu? Katanya, ya Rasulullah, sholatku biasa. Sholatku tidak ada yang istimewa, amalanku biasa. Tidak ada yang super, tahajud ya biasa-biasa aja. Enggak, engkau punya amalan istimewa. Apa itu? Ya Rasulullah, sebelum aku tidur, aku selalu membayangkan orang yang berbuat salah kepadaku. Dan aku paksa hatiku untuk memaafkannya. Siapapun yang berbuat salah kepadaku, selalu aku memaafkannya. Tidak ada satupun aku menyimpan dendam kepada siapapun. Tidak ada satupun aku menyimpan kebencian kepada siapapun. Disitulah mereka mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya semakin kita memaafkan segala kesalahan saudara kita, semakin besar peluang kita diperhatikan oleh Allah. Dan ini merupakan salah satu, kadang orang tidak menemukan kebahagiaan di dalam hatinya manakala masih menyimpan dendam kepada saudaranya. Kadang itu sumpah, ada yang namanya HAM. HAM itu bukan hak asasi manusia. HAM itu adalah rasa sumpah, tapi tidak tahu sumpahnya kenapa. Jadi banyak orang alami sumpah, ayo wis rono sumpah, kerine sumpah, kemanapun pergi sumpah. Namanya HAM. Hah? Makanya orang kalau sudah kena HAM sering membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sama membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sering-sering membaca itu. Sumpah yang tidak ada solusinya. Entah kenapa dia sumpah. Ini banyak keluhan-keluhan zaman sekarang. Yang mereka sumpah tapi nggak tahu sumpahnya kenapa.
yang mereka selalu sedih tapi nggak tahu sedihnya kenapa. Nah, bacalah Mbak, bukan bacaan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dan sering-sering membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, sampailah kita pada pembahasan yang saya kira sangat penting meskipun kita sedikit flashback ke belakang dalam kitabnya Turoto, dalam kitabnya Nasoeh ini ya, yang dikarang oleh Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. An-Nasoeh diniyah wal wasaya al-imaniyah, bahwasanya ini adalah merupakan nasihat untuk kita terutama di musim haji. Ini sudah mendekati musim haji. Orang-orang yang dipanggil haji lagi pada persiapan semua. Nah, mudah-mudahan kita ini belum dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan ada rezeki dapat melaksanakan haji dan umrah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sedikit hajat kita ini, keinginan kita, harapan, cita-cita kita, angan-angan kita sangat mudah sekali Allah kabulkan. Dan tidak mengurangi sedikit pun kekayaannya Allah. Allah Maha Kaya. Allah Maha segala-galanya. Anda tahu Nabi Allah Sulaiman itu Nabi yang paling kaya. Nabi yang terkaya. Seorang raja, seorang rasul, nabi luar biasa. Pernah Nabi Allah Sulaiman itu menyampaikan kepada Allah, ya Allah, dengan kekayaanku yang melimpah ini, bolehkah aku menanggung makhlukmu? Aku ingin memberikan rezekiku ini untuk makhlukmu. Aku ingin menafkahi makhlukmu. Kata Allah, silahkan. Belum ada 10 menit, hartanya habis semuanya. Kemana perginya hartaku? Katanya kau ingin menafkahi makhlukku, kata Allah. Belum ada set habis hartanya. Kemana ya Allah? Pikirkanlah. Aku ini memiliki makhluk dan aku nafkahi semua. Tidaklah aku ciptakan makhlukku kecuali aku menjaganya dan aku nafkahi. Jenengan mawon, lek duwe santri, apa lek duwe pengikut, napa lek duwe tanggungan ten griya. Menafkahi napa mboten duwe bojo, wo nafkahi apa gak? Pasti. Punya anak sampai nafkahi ndak? Pasti. Itu istri dan anak. Bagaimana Allah sebagai Tuhan dan kita sebagai makhluk ciptaannya, Allah pasti menafkahi kita. Ketika Nabi Allah Sulaiman ingin menafkahi ciptaan Allah, selesai, habis, ludes, kata Nabi Allah Sulaiman. Engkau ingin menafkahi ciptaanku yang ada di laut. Engkau ingin menafkahi ciptaanku yang ada di hutan. Engkau ingin menafkahi ciptaanku yang ada di langit, burung yang berterbangan ini. Mana mampu engkau, Sulaiman? Di sebagian wilayah aja hartamu habis, ini belum seluruh dunia, kata Allah. Tidak sampai di situ, kekuasaannya Allah itu. Allah ciptakan langit dan bumi, alam semesta ini kecil bagi Allah. Pernah suatu ketika bumi mengadu kepada langit. Ini tahadus bin ni'mah. Ada namanya itu tahadus bin ni'mah. Berucap sombong-sombongan, tetapi bukan untuk maghrur, bukan untuk suhro, bukan untuk pamer, riak, ujub, tidak. Tetapi saling mengungkapkan kenikmatan. Bumi dan langit berkomunikasi. Bumi, langit, sopo-soponan, koyo paimo mbek paimen. Ngomong, ngit langit, awakmu mbak asul weh mulya ndi? Engkau wahai langit dan aku bumi lebih mulia mana? Dijawab oleh bumi, tentu mulia aku. Lihatlah, aku dihiasi oleh Allah dengan sungai-sungai, dengan pepohonan, pegunungan. Lihatlah indahnya aku. Dijawab sama langit, kalau itu lihatlah engkau ke atas. Aku dihiasi oleh Allah dengan gemerlapnya bintang. Ada matahari, ada bulan,
ada berbagai planet. Indah sekali. Diam bumi. Dijawab lagi. Lihatlah di atas punggungku, kata bumi. Ada Ka'bah. Ada Ka'bah. Disitulah Allah memberikan posisi terbaik bagi hamba-hambanya yang soleh beriman sujud. Ada Ka'bah. Senyum langit. Kalau engkau ada Ka'bah, lihatlah atasnya Ka'bah. Jadi Ka'bah itu kalau ditarik ke atas, ujungnya itu paling langit paling atas itu namanya Baitul Malaikah. Tempat Allah ciptakan malaikat. Terus sampean berangkat haji umroh delok dhuwur ndi ora ketok. Balul gue berarti. Tidak tampak. Kita aja melihat langit warnanya apa. Kalau ada orang yang ahli astronomi, langit itu warnanya apa? Ada yang tahu? Apa warnanya langit? Biru, kuning, putih. Loh, warnanya apa? Apa? Biru. Loh, kok kadang-kadang putih? Loh, kok kadang-kadang kuning? Loh, apa warnanya langit apa? Toleh sodrun nggak ngerti. Sampai hari ini orang itu tidak ada yang tahu apa warnanya langit. Apa warnanya langit? Gak ngerti. Lah kok iso berubah-berubah? Itu ada yang namanya atmosfer, lapisan pelindung bumi, yang apabila air laut terkena matahari, mantul ditampung oleh atmosfer, maka tampak warnanya langit seolah-olah biru, seolah-olah kuning, seolah-olah putih. Apa itu sebabnya? Karena sinar daripada matahari yang mantul kepada atmosfer. Sampai sekarang nggak ada yang tahu apa warnanya langit. Ini baru langit pertama. Langit ada 7 dan semua diketahui oleh Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah ciptakan Baitul Malaikah itu 1 detik 2 malaikat. 1 detik Allah ciptakan 2 malaikat. 1 detik 2 malaikat. Dan tidak sedikit pun mengurangi bahan bakunya Allah. Tidak sedikit pun mengurangi kekayaan Allah. Subhanallah. Ini kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya keagungan Allah Subhanahu wa taala, begitu kayanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi angan-angan kita sangat-sangat kecil dan remeh untuk diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, langit pun berkata lagi, kalau begitu lihatlah di atasku sekarang ada yang berjalan. Siapa yang berjalan? Lihatlah siapa yang berjalan. Dia adalah afdhalul makhluk, paling mulianya makhluknya Allah, yang karenanya aku dan engkau diciptakan oleh Allah. Siapa dia? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah salah satu sabab musabab Rasulullah dimi'rajkan oleh Allah. Langit mengadu kepada Allah, ya Allah, engkau tahu bagaimana diskusiku antara bumi dan langit. Engkau tahu berdua makhlukmu, kedua ciptaanmu langit dan bumi lagi berdialog, dan saya kalah debat, saya kalah pamer tahadus bi ni'mah tadi, kalah saya. Bagaimana ya Allah, aku ingin disinggahi oleh makhlukmu yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berangkatlah Rasulullah atas permohonan langit kepada Allah agar langit disinggahi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Untuknya betapa bersyukurnya kita menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di musim haji ini penting bagi kita untuk melaksanakan haji. Cita-cita, duit atau kondi, gak usah pikir. Suatu saat Allah memberikan rezeki pasti berangkat. Haji itu panggilan. Sekaya-kayanya orang, kalau belum dipanggil nggak bisa haji, Pak.
sekaya-kayanya, sekuat-kuatnya, berapa banyak itu para miliarder yang hartanya 100-200 miliar, Hah? Sampai triliunan, nggak bisa haji dia, bukan nggak punya duit, bukan nggak sehat, sehat setiap hari, fitness setiap pagi lari, bukan nggak kuat, bukan dia nggak mampu, tapi Allah tidak izinkan, Allah tidak panggil, sehingga dia tidak bisa melaksanakan haji. Subhanallah. Nah, jadi ada Paijo pojokan, dulu itu ada cerita dari ayah saya. Ayah saya itu pernah cerita, ada orang tukang kebun di salah satu sekolah negeri yang ada di Tuban. Dulu ayah saya masih eh, berjualan kaset. Ini orang Putrajaya ini paham semua, ya Bang Wi ya. Dulu kan masih jualan kaset. Kasetnya itu isinya ceramahnya Kiai Haji Zainuddin MZ. Si orang ini selalu datang ke Abah. Pak, saya ingin dengerin ceramah, dengerin. Dia nggak mampu beli kaset aja, nggak mampu dia. Tapi datang ke toko selalu minta diputarkan kaset. Saya tuh kaset gak iso. Pada saat itu sudah barang mewah. Nah, suatu saat datang, Pak, ngomong sama abah saya itu nggak mau dipanggil Habib ya. Hah? Abah ini mau celok Habib itu mau celok Pak, Mas, Bang, seneng. Ini saya bib, saya bib. Bocah lagi kayak apa jenenge? Pelemin cilik apa jenenge? Pencit. Pencit itu celok bib kabeh ya. Gak pantes. Agung, aku dhewe iki mau wales asine, tapi ben piye meneh wong casinge kaya ngene. Lha wong casinge ngene gak celuk bib piye, celuk ngono lho. Tapi ini bukan makom saya sebetulnya. Celuk HP itu bukan makom saya. Bukan celuk ustaz gak pantes aku iki. Azim, agung di depan Allah para ustaz itu. Mulia, tinggi kedudukannya. Panggil kiai lagi. Wah, ini panggilan orang yang mulia, kiai. Ini pencit celuk babib saya. Ini bukan julukan, Habib itu bukan julukan, ini kedudukan ini. Panggilannya dulu itu di Hadramut, tidak ada panggil Habib. Ami Hasan, Habib Hasan, Asyatiri, Habib Salim Asyatiri, panggilannya Ami Salim, pamanku, Ami Salim, Ami Hasan. Kak gelem coba Habib Kak gelem. Ini Habib Salim Asyatiri ya. Habib Salim Asyatiri. Habib Hasan Asyatiri azim. Rijalullah, enggak berani celuk Habib. Bukan piye meneh. Kowe pancen kultur kita kayak begitu. Makanya lo ono Habib keliru. Habib rodok ngawur, memang pancen Habib ku yo ngono. So ngawur wae kepiye-uyah ya. Nah, untuk menuntaskan ini karena memang awal ini rodok mundur sedikit tidak apa-apa lah sholat isyaknya. Nah, 5 menit lagi. Maka itu kok dimelali aku mau. Toko kaset itu mau. Seeling gitu. Akhirnya berangkat haji untuk kaset itu mau. Berangkat haji dari mana tuh kaset gak iso. Ternyata seluruh orang yang ada di sekolah itu urunan berangkat no Pak Bon gitu kan kebon berangkat haji. Subhanallah gak ngerti. Jadi lek kepengin haji dia tukang kebon sih ngono. Masya Allah. Intinya itu bahwa tidak ada yang bisa menghalangi kalau sudah Allah berkeinginan. Kun fayakun. Allah sudah ingin jadi ya jadi. Enggak ada satupun makhluk yang dapat menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup untuk melaksanakannya secara fisik maupun secara harta. Jadi kalau sudah berangkat haji bisa secara fisiknya tapi tidak mampu secara ekonominya maka tidak wajib haji. Kapan wajib haji itu? Fisiknya kuat,
saku untuk berangkat ada, saku untuk pulang ada, dan ada saku untuk orang yang wajib dia nafkahi. Jangan sampai dia berangkat tapi anak istrinya kelaparan. Jangan sampai dia berangkat anak istrinya terancam. Berarti anak gak wajib haji. Tetapi apabila haji memaksakan sampai dia menjual asetnya, ketahuilah engkau tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Insya Allah majelis ini diberikan istiqomah oleh Allah. Muqaddimah awal iftitah majelis ini merupakan antum beruntung karena keberkahan itu datang pada saat pembukaan majelis. Dan keberkahan datang itu juga saat penutupan majelis. Jadi orang-orang yang hadir saat ini bukan orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan yang tidak akan dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa 'allamna masyayikhuna wa 'allamna habibana sallallahu alaihi wa 'allamna Muhammad bin Abdullah wa 'allamna wa alhamdulillah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.